Di sini sudah saya siapkan 7 buah kacang panjang. Ini kacang panjangnya bagian ujung-ujungnya udah saya buangin ya, udah saya bersihkan. Selanjutnya kacang panjangnya ini akan saya potong-potong terlebih dahulu. Di sini saya potong dengan panjangnya kira-kira 3 cm lah ya. Atau teman-teman bisa juga memotong kacang panjangnya disesuaikan dengan selera. Buat teman-teman yang baru mampir di channel saya dan belum subscribe, jika berkenan silahkan di subscribe dulu ya. Dan yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih. Kemudian nanti kacang panjangnya akan saya mix dengan tahu putih. Di sini saya menggunakan 3 buah tahu putih ya. Dan tahu putihnya ini akan saya potong-potong kotak seperti ini. Dan untuk bumbunya di sini saya menggunakan 2 siung bawang putih, 4 buah bawang merah, 5 buah cabai merah, setengah ruas jari kunyit, 1 ruas jari jahe, 2 butir kemiri. Selanjutnya nanti saya juga menggunakan 2 lembar daun salam, kemudian 1 saset santan instan kemasan 65 ml ya. Selanjutnya ini semua bahan bumbunya ini akan saya haluskan terlebih dahulu. Teman-teman bisa menghaluskannya dengan diulek manual ataupun bisa di blender, bisa juga dichopper ya. Kemudian tahu yang sudah kita potong-potong tadi kita goreng terlebih dahulu ya. Kita goreng tahunya hingga sedikit berkulit. Kita goreng tahunya hingga sedikit berkulit saja ya, nggak usah kering-kering banget supaya nanti bumbunya bisa meresap ke dalam tahunya. Setelah sedikit berkulit seperti ini, kemudian kita angkat lalu kita sisihkan ya. Selanjutnya kita panaskan secukupnya minyak goreng untuk menumis bumbu. Setelah minyaknya panas, kemudian kita masukkan bumbu yang sudah kita haluskan tadi. Kita masak bumbunya sambil terus diaduk hingga harum dan matang ya. Kita masukkan juga ini 2 lembar daun salam ya ke dalam bumbu. Kemudian kita tumis bumbunya hingga harum dan matang. Setelah bumbunya harum dan matang, selanjutnya kita tambahkan air. Di sini saya tambahkan 350 ml air ya. Kemudian kita aduk dulu bumbunya supaya menyatu dengan airnya. Selanjutnya kita tambahkan 1 saset santan instan. Di sini saya gunakan kemasan 60 ml ya. Kemudian kita aduk, kita masak sambil diaduk terus ya hingga kuah santannya ini sedikit mendidih. Kita masak sambil diaduk-aduk terus ya supaya santannya ini tidak pecah. Setelah santannya sudah mulai mendidih atau sedikit mendidih seperti ini, selanjutnya kita masukkan kacang panjang yang sudah kita potong-potong tadi. Jangan lupa kacang panjangnya sudah dicuci ya. Kita masukkan juga tahu yang sudah kita goreng tadi. Kemudian kita aduk-aduk dulu ya. Selanjutnya kita tambahkan seasoningnya. Di sini saya memakai 1/4 sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu bubuk, setengah sendok teh gula pasir. Kemudian kita aduk kembali, kita masak kembali hingga kacangnya matang dan empuk ya. Kita masak kacangnya hingga matang dan empuk. Ini tetap sambil terus diaduk ya, supaya santannya tidak pecah. Setelah kacangnya empuk dan matang, jangan lupa untuk koreksi rasa ya. Nah, jika masih ada rasa yang kurang, kita bisa menambahkan bumbunya. Jika rasanya sudah pas, kita bisa matikan api kompornya. Kacang panjang tahu kuah santan sudah bisa dipindahkan ke piring saji. Dan ini dia hasilnya, kacang panjang tahu kuah santan sudah siap untuk dihidangkan.
sini sudah saya siapkan 10 buah ya. Ini 10 buah kacang panjang. Kemudian ini bagian ujung-ujungnya udah saya buangin. Selanjutnya kita potong-potong dulu kacang panjangnya. Di sini saya potong kacang panjangnya sekitar 3 cm ya. Atau teman-teman bisa juga memotongnya sesuai selera. Kita potong kacang panjangnya hingga semuanya selesai ya. Buat teman-teman yang baru mampir di channel saya dan belum subscribe, jika berkenan silahkan di subscribe dulu ya. Buat yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Selanjutnya saya menggunakan 1 buah wortel. Ini wortelnya udah saya kupas ya. Kemudian ini akan saya potong-potong dulu. Untuk panjangnya ini saya sesuaikan dengan kacang panjangnya sekitar 3 sentian lah ya. Ini saya potong-potong seperti ini dulu. Nah, selanjutnya satu potongan ini, setiap potongan wortelnya akan saya potong-potong kembali atau saya iris menyerupai korek api, dan ini juga menyesuaikan dengan potongan kacang panjangnya tadi. Nah, kita potong wortelnya hingga semuanya selesai ya. Selanjutnya untuk bumbunya di sini saya menggunakan 2 siung bawang putih. Ini akan saya iris tipis-tipis saja. Kemudian 4 buah bawang merah saya iris tipis juga ya. Kemudian 3 buah cabai rawit, di sini saya potong serong, dan untuk penggunaan cabenya ini disesuaikan saja dengan tingkat kepedasan teman-teman ya. Jika ingin tambah pedas bisa ditambahkan cabenya ataupun bisa juga dikurangin cabenya. Kemudian saya menggunakan 3 buah cabai merah. Ini sama, saya potong serong saja seperti ini ya. Biar masaknya nggak pakai lama, kita potong-potong atau kita iris-iris saja bumbunya. Setelah bumbunya sudah siap dan bahannya udah siap, sekarang tinggal ke proses memasaknya. Jangan lupa untuk sayurannya kita cuci terlebih dahulu. Selanjutnya kita tumis bawang merah dan bawang putih pada secukupnya minyak yang sebelumnya sudah kita panaskan ya. Kita tumis bawang merah dan bawang putihnya hingga sedikit layu. Setelah bawang merah dan bawang putihnya sudah sedikit layu, selanjutnya kita masukkan cabai yang sudah kita potong serong. Kemudian kita masak lagi sebentar sambil diaduk-aduk ya. Selanjutnya kita masukkan kacang panjang dan wortel yang sudah kita potong dan sudah kita cuci. Kemudian kita aduk kembali hingga tercampur dengan bumbunya ya. Setelah tercampur, selanjutnya kita tambahkan 1/4 sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu bubuk, setengah sendok teh gula pasir, kemudian setengah sendok makan saus tiram. Lalu kita aduk kembali hingga benar-benar tercampur ya. Setelah tercampur, kemudian kita tambahkan secukupnya air. Di sini saya menggunakan air sekitar 80 ml ya. Kemudian kita aduk lagi sebentar. Selanjutnya kita melanjutkan memasaknya hingga kacang dan wortelnya ini empuk sambil ditutup. Sesekali sambil kita aduk ya, supaya kacang panjang dan wortelnya ini bisa matang sempurna. Kita lanjutkan lagi memasak sambil ditutup hingga kacang panjang dan wortelnya matang dan empuk. Setelah airnya sudah hampir mengering seperti ini ya, kemudian kita aduk-aduk sebentar. Lanjut kita koreksi rasa. Jika rasanya masih ada yang kurang, kita bisa tambahkan bumbunya. Jika rasanya sudah pas, kita bisa matikan api kompornya. Oseng kacang panjang dan wortel sudah bisa dipindahkan ke piring saji. Ini dia hasilnya, oseng kacang panjang wortel sudah siap untuk dihidangkan. Ini sudah saya siapkan 12 buah kacang panjang. Ini kacang panjangnya sudah saya buangin bagian ujung-ujungnya ya. Selanjutnya kacang panjangnya ini akan saya potong-potong serong seperti ini. Atau teman-teman bisa juga memotong kacang panjangnya sesuai dengan selera.
Buat teman-teman yang baru mampir di channel saya dan belum subscribe, jika berkenan silahkan di subscribe dulu ya. Dan yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih. Selanjutnya di sini saya juga akan potong 2 buah sosis ya. Ini untuk campuran kacang panjangnya nanti saya menggunakan 2 buah sosis ayam, atau teman-teman bisa juga menggunakan sosis rasa yang lain ya. Selanjutnya untuk bumbunya di sini saya menggunakan 2 siung bawang putih. Ini akan saya cincang kasar, saya potong tipis-tipis dulu, nanti saya cincang kasar aja ya bawang putihnya. Kemudian saya juga menggunakan 3 buah bawang merah. Ini akan saya potong-potong atau saya iris tipis ya. Selanjutnya saya juga menggunakan 10 buah cabai rawit. Ini saya biarkan utuh tanpa saya potong-potong ya. Selanjutnya setelah bumbu dan juga bahannya sudah siap, sekarang tinggal ke proses memasaknya. Jangan lupa untuk kacang panjangnya kita cuci terlebih dahulu. Kita panaskan secukupnya minyak untuk menumis bumbu ya. Setelah minyaknya panas, kita masukkan bawang putih dan bawang merahnya. Kemudian kita masak hingga bawangnya ini sedikit layu ya. Setelah bumbunya sudah layu, kemudian kita tambahkan 150 ml air. Kita masukkan juga 1/4 sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu bubuk, kemudian setengah sendok teh gula pasir. Lalu kita tambahkan setengah sendok makan saus tiram ya. Lalu kita aduk dulu, kita masak hingga bumbunya ini mendidih ya, hingga airnya ini mendidih. Setelah air dan bumbunya ini sudah mendidih, selanjutnya kita masukkan cabai rawit utuhnya ya. Kita masukkan juga kacang panjang yang sudah dipotong serong dan sudah dicuci bersih. Kemudian sosis yang sudah dipotong serong. Selanjutnya kita aduk-aduk terlebih dahulu ya. Setelah diaduk dan tercampur rata, selanjutnya kita masak hingga kacangnya ini empuk dan mateng ya. Di sini saya masak sambil ditutup. Kita tutup saja supaya kacangnya ini cepat empuk ya. Sesekali kita aduk supaya matangnya bisa merata. Setelah kacangnya empuk dan matang, jangan lupa untuk koreksi rasa. Jika masih ada rasa yang kurang, kita bisa menambahkan bumbunya. Jika rasanya sudah pas, kita bisa matikan api kompornya. Oseng kacang panjang sosis saus tiram sudah bisa dipindahkan ke piring saji. Ini dia hasilnya, oseng kacang panjang sosis saus tiram sudah siap untuk dihidangkan. Di sini saya sudah siapkan 10 buah kacang panjang ya. Untuk langkah pertamanya ini kacang panjangnya akan saya potong-potong terlebih dahulu. Sebelumnya ini saya buangin bagian ujung-ujungnya. Selanjutnya kita akan potong kacang panjangnya ya. Di sini saya akan potong sekitar 3 cm atau teman-teman bisa potong sesuai selera. Selanjutnya kita potong juga tahunya ya. Di sini saya menggunakan 4 biji atau 4 buah tahu kulit ya. Di sini saya potong-potong seperti ini saja, menyesuaikan dengan kacang panjangnya. Selanjutnya untuk bumbunya di sini saya menggunakan 3 siung bawang putih yang saya iris-iris. 6 buah bawang merah saya iris-iris juga. Kemudian 5 buah cabai rawit saya iris serong. Kemudian 5 buah cabai merah saya iris serong. Selanjutnya di sini nanti saya menggunakan 1 buah bawang bombay, akan saya iris-iris ya. Ini saya belah menjadi 2 dulu. Untuk bawang bombaynya ini opsional saja, jika tidak menggunakan pun tidak apa-apa. Selanjutnya setelah bumbu dan bahannya sudah siap, sekarang tinggal ke proses memasaknya. Jangan lupa untuk kacangnya kita cuci terlebih dahulu ya. Kita panaskan dulu secukupnya minyak goreng untuk menumis bumbu.
Setelah minyaknya panas, kita masukkan bawang putih dan bawang merah yang sudah kita iris-iris tadi. Kita tumis bawang merah dan bawang putihnya hingga sedikit layu ya. Setelah bawang merah dan bawang putihnya sudah sedikit layu, kemudian kita masukkan cabai yang sudah kita iris serong. Kemudian kita aduk-aduk, kita masak sebentar ya. Setelah bumbunya harum dan matang, kemudian kita masukkan kacang panjang yang sudah kita potong-potong. Kita masukkan juga tahunya yang sudah kita potong-potong. Kemudian kita aduk hingga bumbunya tercampur ya. Setelah tercampur, kemudian di sini akan saya tambahkan 200 ml air ya. Selanjutnya kita tambahkan setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu bubuk, setengah sendok teh gula pasir, kemudian 1 sendok makan saus tiram. Selanjutnya kita aduk-aduk kembali dan kita masak hingga kacangnya ini empuk dan matang ya. Setelah tercampur, kemudian kita masukkan bawang bombay yang sudah kita iris-iris tadi, kemudian kita aduk kembali. Setelah tercampur, selanjutnya kita tutup sebentar ya, kita masak hingga kacangnya matang dan empuk. Setelah airnya mendidih, kita aduk kembali ya. Kita aduk-aduk sebentar. Jika dirasa kacangnya sudah empuk dan matang, jangan lupa untuk koreksi rasa ya. Jika masih ada rasa yang kurang, kita bisa menambahkan bumbunya. Jika rasanya sudah pas, kita bisa matikan api kompornya. Oseng kacang panjang dan tahu sudah bisa dipindahkan ke piring saji. Ini dia hasilnya, oseng kacang panjang dan tahu sudah siap untuk dihidangkan. Ini saya mau memasak tahu, saya campur dengan kacang panjang. Di sini saya sudah siapin 10 helai kacang panjang atau 10 buah kacang panjang ya. Ini udah saya buangin bagian ujung-ujungnya. Kemudian kacangnya ini akan saya potong-potong terlebih dahulu. Kita potong-potong kacang panjangnya dulu ya. Di sini saya potong sekitar panjangnya ini 3 cm atau teman-teman bisa sesuaikan selera saja potongan kacangnya ya. Setelah kacangnya udah selesai dipotong, kemudian di sini saya menggunakan 5 buah tahu putih. Kemudian tahu putihnya ini akan saya potong-potong juga. Di sini potongannya saya sesuaikan saja dengan kacang panjangnya ya. Saya potong kotak-kotak pemanjang seperti ini, atau teman-teman bisa juga memotongnya disesuaikan dengan selera. Bisa dipotong kotak-kotak segi 4 ataupun bagaimana, disesuaikan saja dengan selera ya. Buat teman-teman yang baru mampir di channel saya dan belum subscribe, jika berkenan silahkan di subscribe dulu ya. Dan yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Dan untuk bumbunya, di sini saya sudah siapkan juga 2 siung bawang putih. Ini bawang putihnya akan saya iris-iris saja ya. Kemudian saya juga menggunakan 7 buah bawang merah. Di sini juga saya iris-iris. Dan untuk cabenya di sini saya menggunakan 6 buah cabai rawit. Ini akan saya potong bulat. Atau untuk penggunaan cabenya ini bisa disesuaikan dengan selera atau sesuaikan dengan tingkat kepedesan yang teman-teman inginkan. Kemudian di sini saya juga menggunakan 3 buah cabai merah. Di sini saya potong terong ya cabai merahnya. Dan nanti saya juga menggunakan 1 buah bawang bombay. Di sini bawang bombaynya akan saya belah dulu, kemudian akan saya potong-potong. Setelah bumbu dan bahannya sudah siap, sekarang tinggal ke proses memasaknya. Tapi sebelumnya jangan lupa ya, sayurannya kita cuci terlebih dahulu. Selanjutnya kita goreng terlebih dahulu ya tahu yang sudah kita potong-potong tadi. Kemudian ini tahunya akan saya goreng hingga setengah berkulit saja, tidak terlalu kering ya, supaya nanti saat dimasak supaya bisa menyerap bumbu. Setelah setengah kering seperti ini, kemudian kita angkat ya tahunya, kemudian kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya kita panaskan dulu secukupnya minyak untuk menumis bumbu ya. Setelah minyaknya panas, kemudian kita masukkan bawang putih dan bawang merah yang sudah kita iris tadi. Kita tumis dulu bawang merah dan bawang putihnya hingga sedikit layu. Setelah bawangnya sudah sedikit layu, kemudian kita masukkan cabai yang sudah kita potong-potong tadi. Kita tumis sebentar ya.
Selanjutnya kita masukkan kacang panjangnya, kacang panjang yang sudah dipotong dan sudah dicuci ya teman-teman. Kemudian kita aduk-aduk sebentar. Selanjutnya kita tambahkan secukupnya air. Di sini saya menggunakan air sebanyak 150 ml ya. Kemudian kita tambahkan 1/4 sendok teh garam, 1/4 sendok teh kaldu bubuk, kemudian setengah sendok teh gula pasir. Kemudian kita aduk kembali ya. Setelah kita aduk, kemudian di sini akan saya tambahkan 1 sendok makan saus sambal, kemudian setengah sendok makan saus tiram. Kemudian kita aduk kembali hingga tercampur ya bumbunya. Selanjutnya kita masukkan tahu yang sudah kita goreng tadi. Kemudian kita masukkan juga bawang bombay yang sudah kita iris-iris. Kita aduk kembali hingga benar-benar tercampur dengan bumbunya ya. Setelah bumbunya sudah tercampur, kemudian kita masak kembali hingga kacangnya empuk dan matang. Di sini bisa sambil kita tutup ya supaya kacangnya bisa cepat empuk. Sesekali boleh sambil kita aduk-aduk ya supaya bumbunya benar-benar meresap ke dalam tahu maupun kacangnya. Setelah kacangnya empuk dan matang, jangan lupa untuk koreksi rasa. Nah, jika rasanya sudah pas, kita bisa matikan api kompornya ya. Tumis tahu kacang panjang sudah bisa dipindahkan ke piring saji. Ini dia hasilnya, tumis tahu dan kacang panjang sudah siap untuk dihidangkan.